Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan jurnal refleksi 2 mingguan modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya adalah Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI, sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Mintauli Banjarnahor. Seperti modul-modul sebelumnya, pada jurnal refleksi saya ini, saya menggunakan model yang pertama yaitu 4F. Ada fact atau peristiwa yang saya alami selama mempelajari modul 3.2 ini. Feeling, bagaimana perasaan saya selama mengikuti modul 3.2. Finding, pembelajaran yang saya alami pada mempelajari modul 3.2 ini. Dan yang terakhir adalah feature atau penerapan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 3.2 ini. Langsung saja kita masuk ke F yang pertama, yaitu fact atau peristiwa, di mana seperti modul-modul sebelumnya, pada modul 3.2 ini saya mengalami yang namanya tahapan belajar dengan menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi konsep, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Tahapan yang pertama yang saya lakukan tepat pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023, yaitu pukul 19 WIB ya. Mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri, dimulai dengan mengingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik, serta peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana kami diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengaktifkan ulang pengetahuan awal tentang ekosistem yang ada di sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, di samping itu, calon guru penggerak juga diminta mengisi 2 komentar terhadap pertanyaan yang diberikan oleh rekan sejawat, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023, jadwal eksplorasi konsep pada forum diskusi, di mana diminta untuk melihat ulang jawaban dari pertanyaan pemantik sebelumnya. Selanjutnya, calon guru penggerak diminta untuk menanggapi 2 studi kasus dengan cara menghubungkan dengan materi pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset, serta pengembangan komunitas berbasis aset. Pada hari Kamis, 4 Mei tahun 2023, kita masuk kepada ruang kolaborasi tahap pertama. Pada sebelumnya, kami diminta untuk berbagi dalam kelompok. Pembagian kelompok itu jumlahnya 3-4, di mana dalam pembagian kelompok, yaitu pada guru yang berasal dari sekolah yang berdekatan atau sama. Selanjutnya kami menentukan daerah sesuai dengan kondisi lingkungan yang serupa, yaitu lingkungan atau lokasi yang sesuai dengan sekolah kita itu sendiri. Setiap kelompok akan membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya, yaitu 7 aset yang kita masukkan ke dalamnya, dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya untuk dipresentasikan pada keesokan harinya. Selanjutnya, Sabtu 6 Mei tahun 2023, ini adalah jadwal ruang kolaborasi tahap yang kedua. Di sini kami mempresentasikan hasil diskusi tentang 7 aset yang ada di sekitaran sekolah kami secara bergantian, di mana calon guru penggerak dari kelompok lain menanggapi dan memberikan saran dan masukan atas pertanyaan atau hasil diskusi kami dalam kelompok. Lalu kegiatan ditutup dengan mengunggah hasil diskusi ke LMS keesokan harinya. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan demonstrasi kontekstual,
Dalam sesi ini, kami diminta untuk menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan yang ada pada video praktik baik yang disajikan di sana, di mana kami mengkaitkannya dengan modul sebelumnya, yaitu dengan tahapan bakca dari video yang ada. Kamis 5 Mei 2023, saatnya berjumpa dengan instruktur dalam elaborasi pemahaman konsep, yaitu pematerinya langsung dari Bapak Samsudi dari instansi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selama kurang lebih 2,5 jam. Saya mendapatkan penjelasan yang lebih dari instruktur untuk menambah pemahaman saya mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sungguh pengalaman yang luar biasa yang saya alami pada kegiatan elaborasi pemahaman konsep ini. Selanjutnya, Kamis 11 Mei 2023, jadwal koneksi antar materi, di mana dalam materi ini, koneksi antar materi ini, kami diminta membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya, baik itu di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Lalu pada koneksi antar materi ini, kami juga diminta untuk mengkaitkan modul 3.2 dengan modul-modul yang telah kami pelajari sebelumnya. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan aksi nyata, yaitu sebagai aktivitas akhir pada alur merdeka. Di sini saya diminta untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang relevan dengan materi yang dipelajari. Hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif dapat dilaporkan dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas kita, misal dengan menggunakan foto, video, PowerPoint, dan hal-hal yang lainnya, yaitu didokumentasikan sebagai proses ini akan dinilai pada kunjungan pendampingan individu yang ke. Tahapan selanjutnya yaitu F yang kedua adalah feeling. Bagaimana perasaan saya setelah mengikuti modul 3.2 ini? Dalam hal ini, setelah saya mempelajari modul 3.2, saya sangat merasa senang karena menjadi orang yang beruntung dan bisa bergabung dalam komunitas yang positif ini. Karena melalui kegiatan ini, saya jadi tahu bagaimana menjadi pemimpin yang mampu mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Hal ini tidak hanya berguna bagi saya, namun ini berguna bagi anak-anak, teman sejawat kepala sekolah, dan orang-orang di sekitar, karena 7 modal yang dimiliki di lingkungan sekolah ini mampu mencapai tujuan nantinya yang lebih baik. Saya juga merasa sangat antusias dan juga tertantang untuk menentukan langkah-langkah apa yang selanjutnya yang akan saya lakukan dalam mendorong kepemimpinan murid-murid saya dalam mendesain kelas yang mereka impikan. F yang ketiga adalah finding atau pembelajaran, di mana banyak hal-hal yang positif yang saya temukan dan pelajari selama proses terkhusus pada modul 3.2 ini. Karena di modul ini saya juga belajar bagaimana mengelola sekolah sebagai sebuah ekosistem yang mana berinteraksi antara faktor biotik dan faktor abiotik, pendekatan berbasis kekurangan dan kelebihan, pendekatan ABCD, mengetahui karakter komunitas yang sehat, dan bagaimana mengelola aset-aset dalam sebuah komunitas, dan dikaitkan dengan modul sebelumnya, yaitu alur bakca. Selanjutnya, dari beberapa materi ini, saya belajar bagaimana mengelola kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sebuah komunitas, terutama komunitas yang ada di sekolah, dan komunitas yang ada di sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana faktor biotik dan faktor abiotik saling mempengaruhi dan pengaruhnya sangat erat untuk keberhasilan di sebuah sekolah. Maka, sangat penting untuk mengubah mindset kita atau pola pikir kita atau cara pandang kita dalam melihat sebuah aset atau sumber daya yang ada di sekolah merupakan sebuah kekuatan
yaitu ke arah pemikiran yang positif, ke sistem yang berpikir berbasis aset, atau untuk bisa mengelola aset yang ada untuk kemajuan sekolah demi mencapai tujuan, yaitu membahagiakan anak-anak kita sebab di dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada hal yang saya temukan di sini, yaitu 7 kekuatan aset yang dimiliki oleh sekolah. Ada modal manusia, karena manusia ini mempunyai beberapa karakter, maka karakter ini kita gunakan sebuah kekuatan dalam mengelola sumber daya. Yang kedua ada modal sosial, di mana modal sosial ini kita selalu berinteraksi antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Yang ketiga ada modal fisik seperti bangunan yang ada di sekolah dan bangunan-bangunan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dan ada modal lingkungan alam. Kalau kita berada di pesisir atau di pinggiran pantai, maka pantai ini menjadi sebuah modal atau kekuatan yang luar biasa yang kita miliki. Ada modal finansial atau modal keuangan, ada modal politik, dan yang ketujuh, kita sebagai negara Pancasila tentu kita memiliki modal agama dan kebudayaan. Terakhir, F yang keempat adalah ada future atau penerapan yang saya lakukan. Dalam hal ini, setelah mempelajari keterampilan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kedepannya saya akan mencoba menerapkan dalam situasi nyata yang saya temukan saat saya menjalankan tugas sebagai pendidik. Bukan hanya untuk saya, akan tetapi saya akan mengimplementasikannya kepada anak-anak saya, teman sejawat, kepala sekolah, dan orang-orang yang berada di sekitar saya. Selanjutnya, setelah ini, saya akan coba menerapkan dalam situasi nyata. Saya akan melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk terus meningkatkan keterampilan saya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam komunitas, yaitu komunitas yang ada di sekolah, demi mencapai tujuan pendidikan, yaitu memerdekakan anak serta membuat anak menjadi orang yang berguna di kehidupan masyarakat kita. Selanjutnya, maka sebagai seorang guru, saya harus memetakan 7 aset atau sumber daya yang ada di sekolah dan mengelola aset atau sumber daya tersebut untuk kepentingan pembelajaran yang berdampak kepada murid. Nah, dan yang terakhir adalah hal yang tidak kalah penting adalah mengubah pola pikir kita agar menjadi pola pikir yang positif, yang berbasis kekurangan dan kelemahan tentu kita buang sejauh-jauhnya, maka kita akan timbulkan yang namanya pola pikir positif yang berbasis pada 7 kekuatan. Fokus pada aset atau modal yang dimiliki merupakan sebuah kekuatan yang ada di lingkungan sekolah. Karena dengan fokus pada kekuatan akan membuka peluang dan harapan-harapan serta jalan untuk mencapai impian. Sekian video refleksi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan bahagia buat kita semua.